Pada Januari 1971, Roger dan Carolyn Perron pindah ke sebuah rumah tua di kawasan pertanian bernama Arnold Estate di Harrisville, Pulau Road, dengan kelima putri mereka, Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April. Penjual rumah sempat berpesan agar mereka tidak mematikan lampu pada malam hari. Keluarga Perron pun menerima nasihat tersebut tanpa bertanya-tanya tentang alasannya. Di hari mereka pindah rumah, dalam perjalanan keluarga Perron harus menghadapi badai salju, dan pada saat itu kesialan mereka dimulai. Andrea Perron yang saat itu berusia 12 tahun mengungkapkan ketika dia sedang membawa sebuah box besar melewati ruang makan, dia melihat seorang pria tua yang dia sapa dengan ramah. Sesampainya di dapur dan meletakkan box, Andrea bertanya pada sang ibu tentang siapa pria tua tersebut. Carolyn menjawab dengan terheran, tidak ada siapapun di sana. Anjing dan kucing keluarga Perron berperilaku aneh semenjak pindah ke rumah tersebut, seperti menyakiti tubuh mereka sendiri, enggan masuk ke dalam rumah, dan selang beberapa hari, anjing mereka mati. Awalnya, keluarga tersebut mengalami kejadian janggal yang tak seberapa, seperti sapu yang tiba-tiba menghilang dan mendengar suara-suara aneh. Carolyn Perron dalam kesaksiannya mengatakan bahwa sudah menjadi suatu kewajaran benda di rumah tersebut bergerak sendiri, berpindah-pindah tempat, bahkan menghilang. Ditemukan juga noda-noda kotor di lantai dapur, meski sebelumnya lantai tersebut telah dibersihkan. Anak-anak mereka mengaku sering melihat penampakan-penampakan yang mereka yakini adalah arwah penunggu rumah tersebut. Ternyata keadaan makin memburuk. Kawanan burung suka terbang menabrakkan diri mereka ke jendela rumah, dan jam di rumah itu secara aneh selalu berhenti tepat pada pukul 3.07 pagi. Cindy Perron sang anak bersaksi pernah melihat pintu kulkas mereka membuka dan menutup sendiri berulang kali. Para anggota keluarga mengaku mulai sering mencium bau seperti daging mentah yang busuk. Mereka juga mengatakan bahwa sekitar pukul 5:15 pada pagi hampir setiap harinya, anggota keluarga tersebut merasakan tempat tidur mereka terguncang sendiri. Andrea Perron berkata, "Aku dan adik-adikku selalu pergi bersama-sama di dalam rumah. Kita menggunakan toilet secara bersamaan. Karena kami merasa ada sesosok arwah pria jahat di dalam rumah yang seperti memata-matai kami." Berbeda dari istri dan anak-anaknya, Roger Perron terus membantah bahwa rumah mereka berhantu dan menganggap ada penjelasan logis di balik tiap insiden yang terjadi. Namun sang istri Carolyn nampaknya telah jauh terpengaruh oleh berbagai fenomena ganjil di rumah tersebut. Suatu malam, Carolyn Perron merasakan sakit seperti ditusuk di bagian betis ketika dia sedang duduk santai di ruang tamu. Begitu melihat ke arah kakinya, dia menyaksikan darahnya mengalir dengan luka terbuka seperti ditusuk jarum berukuran besar. Carolyn kemudian menelusuri sejarah rumah tua mereka dan menemukan bukti bahwa terdapat beberapa kematian tak wajar berlangsung di rumah tersebut. Arnold Estate diketahui telah dibangun pada pertengahan tahun 1680-an. Oleh pemilik pada masa itu, tanah di lokasi tersebut kemudian dibagi dan dijual kepada beberapa keluarga, termasuk keluarga Arnold yang kemudian melatar belakangi nama rumah tersebut. Diduga, istri John Arnold gantung diri di gudang rumah pada usia 93 tahun. Serta beberapa wanita selanjutnya yang tinggal di situ juga ternyata bunuh diri dengan cara yang sama. Sebelum malam Halloween tahun 1973, keluarga tersebut didatangi tamu yang tak lain adalah pasangan investigator paranormal terkenal Amerika, Edward dan Lorraine Warren.
Ed adalah seorang demonolog dan Lorraine adalah seorang peramal serta medium untuk berkomunikasi dengan arwah. Contoh investigasi kasus paranormal lain yang pernah dilakukan oleh pasangan tersebut adalah pada boneka Annabelle. Anehnya, Andrea Perron mengklarifikasi bahwa tidak ada orang di rumah yang mengundang pasangan paranormal tersebut. Ternyata, alasan mereka mendatangi keluarga Perron adalah karena seorang pria telah menelpon pihak tim investigasi. Pria tersebut mengaku bahwa Carolyn bercerita tentang kejadian yang dialaminya, lalu sang pria menghubungi pihak Warren. The Warrens mengklaim bahwa rumah tersebut dihantui oleh arwah penyihir bernama Bathsheba, seorang istri tuan tanah yang tinggal di sebelah rumah keluarga Perron di masa lampau. Menurut mereka, Bathsheba Sherman mengutuk tanah tersebut, sehingga siapapun yang tinggal di sana, entah bagaimana akan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Keluarga tersebut mempercayai bahwa ibunya telah disiksa oleh arwah jahat itu. Bathsheba Sherman diketahui pernah tinggal di sebelah rumah tersebut sekitar tahun 1800-an. Warga di kawasan itu sempat memberikan kesaksian bahwa Bathsheba merupakan seorang dukun yang disebut bertanggung jawab atas kematian bayi-bayi yang diasuhnya. Namun Bathsheba sendiri tidak pernah ditangkap untuk diadili hingga kematiannya di tahun 1885. Jasadnya kemudian dimakamkan tak jauh dari daerah rumah tersebut. Banyak yang percaya bahwa tubuhnya berubah menjadi batu ketika meninggal, dan penyebab dia meninggal adalah akibat kelumpuhan tanpa sebab yang membingungkan para dokter kala itu. Menurut Andrea Perron, arwah Bathsheba menganggap dirinya sebagai nyonya pemilik rumah dan membenci Carolyn karena dianggap merebut posisinya. Keluarga Perron melihat tingkah laku Carolyn secara tahap berubah. Dia mulai berpakaian seperti wanita pada zaman dulu dan mulai berbicara bahasa kuno yang tak mereka mengerti. Setelah 1,5 tahun menginvestigasi rumah tua tersebut, The Warrens menyimpulkan bahwa mereka memerlukan ritual pemanggilan arwah atau ruqyah terhadap Carolyn. Pemanggilan arwah tersebut menurut Andrea lebih mengerikan dan intens daripada yang tergambar di film. Adegan pemanggilan arwah yang sesungguhnya tidak dilakukan di gudang bawah tanah, melainkan di ruang makan. Pemanggilan arwah itu melibatkan pendeta, seorang medium, serta para kru teknis untuk merekam ritual tersebut. Ketika sang medium mengundang para arwah untuk memasuki tubuhnya, salah satu arwah menyerang Carolyn. Carolyn kerasukan dalam waktu yang singkat. Namun Andrea bersaksi bahwa apapun yang menyerang sang ibu bukan berasal dari dunia ini. Arwah tersebut berbicara lewat Carolyn dengan bahasa yang sungguh asing dan aneh. Carolyn lalu terangkat dari kursi dan dalam beberapa detik meronta-ronta hingga orang-orang di tempat tersebut seperti bisa mendengar suara tulangnya yang remuk. Carolyn kemudian terlempar hingga ruang tamu, berjarak sekitar 6 meter dari tempat awal dia duduk. Ketika Roger Perron berlari menghampiri sang istri, Ed Warren menarik tangannya untuk menghentikan Roger. Roger kemudian berbalik dan memukul Ed, membantingnya ke lantai. Kemudian dia mengusir The Warrens untuk mengemasi barang-barangnya dan menyuruh pergi semua orang yang datang. Roger Perron tidak mau investigasi The Warrens diteruskan karena trauma dengan acara pemanggilan arwah yang dilakukan terhadap istrinya. Andrea menambahkan bahwa gangguan-gangguan paranormal di rumahnya berhenti selama beberapa bulan setelah acara pemanggilan arwah pada malam itu, dan mereka bisa kembali sedikit hidup normal. Keluarga tersebut akhirnya memutuskan pindah pada tahun 1980 karena Carolyn berkata bahwa dia tidak akan mampu bertahan pada musim dingin selanjutnya. Namun, sepertinya keluarga Perron tak sepenuhnya bisa lepas dari hal mengerikan yang bertahun-tahun telah membelenggu kehidupan mereka. Kehidupan keluarga tersebut berantakan, yang puncaknya membuat pernikahan Roger dan Carolyn kandas.
Keterikatan yang telah mendalam terus membekas di keluarga Perrin. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Andrea Perrin sang anak setuju untuk mengangkat kisah kehidupan keluarganya menjadi sebuah film. Dia mengungkapkan, jika cerita ini tidak pernah diketahui publik, kisah nyata kami akan redup seiring berjalannya waktu. Aku akan bekerja keras untuk menceritakan kisah ini dengan kejujuran dan berharap publik bisa mendapat pelajaran serta mengubah persepsi terhadap hal mistis.